Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustazah Oki. Assalamualaikum Ustazah Oki. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat solihah. Ada Mbak Aneva. Assalamualaikum Mbak. Ada Mbak Feni, Mbak Siti Nurrohmah. Alhamdulillah, tamu istimewa kita juga sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Ada Mbak Yuliana, Assalamualaikum. Mbak Indah, Mbak Sri, Assalamualaikum semuanya. Mbak Eci, Masya Allah, uh, ada Mbak Windu, Assalamualaikum Mbak Windu. Ada Mbak Cece Komalasari, Assalamualaikum semuanya, sahabat-sahabat solihah. Ada Mbak Anis, teman-teman semuanya. Wah, Assalamualaikum. Masya Allah, ada Mbak Agnes, ada Mbak Tati, ada Mbak Huria. Senang banget saya Umu Sajat di Kamis sore ini bisa kembali bertemu dengan sahabat solihah semuanya. Uh, Mbak Aneva Sastra, izin belum kirim gamisnya. Allahu Akbar. Udah Mbak, nggak usah dipikirin. Nanti waktu dikirim insya Allah gamisnya udah beranak 3 ya. Nggak apa-apa. Saya siap kok untuk nerima 1 gamis plus 3 anaknya. Nggak apa-apa, Alhamdulillah. Mbak Nufi Nurkom. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Alhamdulillah, tumma alhamdulillah. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum Mbak Manda. Ada Mbak Zivilia, ada Mbak Bunga Khadijah, Mbak Latif Nurhaida. Sahabat-sahabat solihah semuanya, insya Allah di Kamis sore ini kita akan berbincang bersama dengan tamu istimewa kita. Tetap di road to program atau gerakan Quranization. Jadi sampai menjelang tanggal 17 Ramadan nanti, Cinta Quran Foundation secara rutin akan mengadakan live IG dan kajian-kajian, semuanya ditujukan untuk satu gerakan besar atau program besar, yaitu Quranization. Quranization bersama Hapus Buta Aksara Quran. Assalamualaikum, ada Mbak Karisma, ada Mbak Dika, ada Umu Almah Yira, teman-teman semuanya. Jadi menjelang tanggal 17 Ramadan nanti, kita di Cinta Quran Foundation itu bikin kajian dan juga live IG bersama dengan tokoh-tokoh inspiratif, para tokoh-tokoh publik yang insya Allah mereka yang hadir juga mensupport dan mendukung gerakan Quranization ini. Sebelum saya undang bintang tamu kita masuk, saya mau cek ombak dulu. Siapa di antara teman-teman di sini yang sudah bergabung di Quranization? Boleh angkat kaki? Jangan dong, masa angkat kaki? Angkat tangan aja ya. Atau bilang saya. Siapa di antara teman-teman di sini yang sudah bergabung bersama Quranization dan sudah dapat PR juz keberapa? Saya juz 20 misalnya. Saya juz 3. Saya juz 5. Nah, yang udah gabung dengan program Quranization, siapa di sini? Boleh acungkan tangan atau boleh diketik gitu kan. Saya udah dapat juz 13, saya udah dapat juz 1, saya udah dapat juz 30. Boleh ditulis di sini dulu ya, teman-teman semuanya. Wow, Masya Allah, Mbak Manda bilang saya, kata Mbak Manda. Masya Allah, ini mah memang mesti awas aja kalau nggak ikut gabung ya. Dapat SP3 langsung. Assalamualaikum semuanya, teman-teman. Ayo di sini yang sudah ikut gabung di program Quranization by Cinta Quran Foundation, boleh untuk tulis di kolom komen teman-teman sudah dapat juz berapa. Dapatnya juz berapa? Kalau belum, nah saya mau jelaskan dulu tentang program Quranization ini ya teman-teman. Jadi program Quranization ini saya 30 juz kebetulan. Masya Allah, iya ya 30 juz. Soalnya nemenin orang-orang yang dari juz 1 sampai juz 30 ya. Pokoknya di semua grup WA sama Tele ada Mbak Amanda insya Allah. Saya udah daftar tapi baru dapat grupnya PR-nya di mana? Oh ya. Nanti kalau udah masuk grup, insya Allah baru akan diinfokan kita dapat PR juz berapa. Insya Allah nanti ya.
Teman-teman yang lain, ada yang sudah gabung di Quranization? Boleh ditulis di kolom komen. Oke, berarti masih banyak di antara teman-teman di sini yang belum gabung di Quranization ya. Nah, insya Allah nanti saya akan jelaskan bagaimana untuk bisa bergabung bersama dengan Quranization. Sekarang kita mau undang dulu bintang tamu kita untuk ikut bergabung bersama dengan kita. Ya, sebentar ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Ini ya, saya udah lama banget teman-teman nggak ketemu sama Mbak Tere. Cuma ngelihat beliau seliuran-seliuran di layar sosial media, di Allah Zoom, di Akbar. live IG, ya, di kajian-kajian. Pokoknya kalau mau ngelihat Mbak Tere ada di mana, datang aja ke kajian, beliau pasti ada di sana. Mau yang offline Amin, Masya ataupun Allah. yang online ya. Allahu Masya Akbar. Allah. Allahumma sholli Ini ala sayyidina Masya Allah Muhammad wa ala banget. ali Muhammad. Ini Masya Allah banget punya kesempatan lagi untuk ngobrol dengan Mbak Tere walaupun secara online menjadi energi buat kita semua Insya Allah ya teman-teman. Buat saya secara Amin, Masya pribadi Allah. juga gitu. Karena kalau dilihat ya Mbak Tere ini teman-teman, secara gini, kalau dilihat dari umur berapa lama beliau masuk Islam ya menjadi seorang muslimah, masih adean saya, masih adean kita semua. Tapi kalau dilihat dari ilmunya, aduh, saya pengen ngumpet di saku celana, boleh nggak? Karena Ya, betul. luar biasa sekali ya progresnya beliau. Kemudian tidak hanya sekedar memenuhi kehausan akan ilmu untuk diri beliau sendiri, tetapi juga beliau ingin memberikan manfaat besar buat orang lain dengan banyak bergabung di gerakan-gerakan dakwah seperti um, Ahwat bersolawat, kemudian juga ikut banyak bantu di Ahwat bergerak gitu ya, Allah. yang concern pada masalah-masalah Palestina, Suriah dan sekitarnya, teman-teman. Kemudian pokoknya gini deh, di mana ada peluang amal soleh, di situ ada Mbak Tere. Amin, Insya Coba, Allah, Allahu Akbar, Mbak Tere, sehat Mbak. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, binikmati tatimu solihati wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah Allahu ya Akbar, Allah. amin amin. Ini posisi lagi di mana Mbak? Alhamdulillah di rumah Qadarullah Masya karena Allah. lagi mulai ada isu-isu uminya corona. Jadi ya ya ikhtiar aja lah, bagian dari ikhtiar karena sambil membersamai birrul walidain juga kan. Jadi Iya. kita mau meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang nggak perlu gitu, karena ngejar pintu surga gerbang depan ini luar biasa. Masya Allah. Belajar sama Masya Allah. Sajat lah bagaimana berjuangnya, La Masya Allah. haula wala quwata illa billah. Ini kebalik ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu tuh Mbak Tere yang belajar dari banyak guru ya. Tapi beliau sekarang sudah menjadi guru, termasuk insya Allah hari ini beliau juga akan menjadi guru buat kita semua. Mbak Tere, ini mungkin ada di antara teman-teman yang hadir di sini yang belum tahu perjalanan Mbak Tere sampai akhirnya menjadi seorang muslimah ya. Padahal apa namanya dulu kan belum gitu ya. Kemudian sampai akhirnya memilih untuk memeluk Islam tuh boleh diceritakan kepada kita Mbak kisahnya bagaimana? Versi singkatnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah. Sebelumnya jazakillah khair, sudah diajak dalam kebaikan. Masya Allah, selalu bahagia setiap diajakin sama cinta Quran. Salah satu tempat saya belajar, Masya Allah. Saya ingat banget Allah. waktu awalnya saya mengadu sama Sajat, kok baca Al-Quran kok perjuangan amat ya
oh ikut aja salah satu programnya Cinta Quran. Saya ingat banget waktu itu. Saya masih baru-baru tertatih-tatih, alhamdulillah. Allah kasih Allah. kenikmatan. Allahumma arhamna bil Quran. Iya izin sharing sedikit aja ya. Lagi-lagi bukan manusia yang memberikan hidayah ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hak prerogatif Allah sebagai pemilik alam, sebagai penguasa manusia ya. Masya Allah, alhamdulillah Allah izinkan saya menjadi hambanya setelah sebelumnya saya lahir dari orang-orang yang tidak mengenal Allah ya. Qadarullah, mungkin imannya bengkok lah kalau bahasanya Al-Quran. Alhamdulillah dari percakapan yang kayaknya remeh-temeh gitu ya ya. Jadi waktu SMP saya sebenarnya sempat mempertanyakan sebagian dari isi kitab suci saya dahulu, karena menurut saya ini kok kayak nggak konsisten. Di sisi lain kisahnya begini, sisi lain kisahnya gitu. Dan subhanallah, ketika saya kuliah, Allah izinkan saya berada dalam sebuah percakapan santai dengan salah seorang teman saya di kampus, ngobrolin tentang macam-macam. Awalnya namanya juga anak kampus ya, ngobrol ngalor ngidul. Tapi alhamdulillah dari situ akhirnya mulai sok-sokan pakai akal gitu. Dan waktu itu lagi zaman reformasi ya ya, biasalah lagi semangat yang mengungkapkan pendapat gitu. Dan kita akhirnya sampai ke sebuah pertanyaan besar. Jadi siapa? Who create the whole universe? Oke, ajaran keyakinan saya yang dapat diwariskan turun temurun, tapi menyampaikannya ya ini adalah Tuhan yang Trinitas gitu. Teman saya ini dengan santainya bilang, kita juga percaya sama Yesus, tapi nyebutnya Nabi Isa kalau di dalam kitab suci saya gitu. Hah, kok bisa gitu? Gitu saya sampai ternganga-nganga gitu. Bukannya Nabi kamu Muhammad gitu. Astagfirullahaladzim, ya belum ngerti ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita harus menyebut panggilan Nabi Muhammad SAW itu dengan tentunya dengan bersolawat dan memuji namanya ya. Subhanallah. Waktu itu belum ngerti. Terus teman saya bilang gini, Om. Iya, setelah itu baru Nabi Muhammad. Tapi semuanya Nabi. Kan Tuhannya Allah. Dari situ pintu masuknya, saya penasaran. Saya emang orangnya penasaran. Kalau udah apa-apa, bawaannya pengen jadi detektif. Akhirnya saya ngeriset, subhanallah. Ada beberapa buku, mulai dari buku-buku orang orientalis ya, kayak Karen Armstrong gitu ya, The History of God. Terus ada juga buku, alhamdulillah ya, yang pencarian seorang researcher dan saintis gitu, Profesor Maurice Bucaille, tentang bagaimana dia menemukan zat kadar garam yang tinggi di mumi yang dia teliti. Dan subhanallah itu mengacu pada salah satu surat Al-Quran yang memang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa kami akan mengabadikan jasadnya Fir'aun untuk jadi bahan pelajaran gitu kan. Dan akhirnya beliau masuk Islam, dan masya Allah itu buku open minded ini banget, mind blowing banget deh, membuka mindset saya gitu. Dan akhirnya saya sampai ke sebuah hipotesa gitu. Oke, ada 3 agama yang tiga-tiganya mengaku dari langit kan, 3 agama samawi. Mereka bilang semua agama benar. Kayaknya enggak deh. Harusnya ada yang paling ori gitu, antara yang KW-KW 1 gitu. Dan subhanallah, Allah izinkan saya akhirnya baca literatur. Oh ya, bukunya The Choice saya Ahmad Didat juga sempat saya baca. Dan dari situ kelihatan referensi kan referensinya pada akhirnya kan mengacu pada Al-Quran. Lama-lama ya penasaran gitu, walaupun biasanya kan selalu ada apa ya, semacam prohibited gitu ya, kalau dari agama lain buka kitab suci yang lain gitu. Saya emang karena penasaran, ya udah buka aja, penasaran gitu. Soalnya semuanya akhirnya mengacu pada referensi utama Al-Quran. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah Allah izinkan saya baca terjemah Al-Quran, walaupun saya belum bisa baca huruf hijaiyahnya ya. Masya Allah, Al-Quran itu memang benar-benar mukjizat yang yang nggak akan habis kemakan zaman ya. Bahkan membaca terjemahnya aja bisa nemu mukjizatnya gitu. Dan akhirnya pertanyaan saya tentang positioning Yesus atau AKA yang sekarang alhamdulillah saya sudah kenal, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam, itu terjawab alhamdulillah gitu, dari telaah yang saya temukan di Al-Quran gitu. Yang tadinya saya, ini sebenarnya di ayat ini
di Bible saya dulu, saya nemu ini kok kayak nggak matching sama yang ini nggak matching gitu ya. Mungkin itu bahasanya di Kristologi aja ya kalau itu nanti panjang. Tapi intinya sampai akhirnya saya ketemu salah satu ayatnya yang kena banget tuh, ada surat An-Nisa 157. Mereka sendiri nggak tahu siapa yang mereka salib gitu, dan 158-nya Allah yang angkat ke langit gitu. Dan Anissa 71-nya itu kayak tamparan keras gitu buat saya, yang Bismillahirrahmanirrahim, kurang lebih intinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu, sesungguhnya Nabi Isa putra Maryam itu adalah seorang rasul yang diperkuat dengan Roh Kudus gitu ya. Dan jangan katakan Tuhan itu tiga, berhentilah mengatakan itu. Kayak oke, ini udah nggak ada pilihan lain nih, ini udah dikasih kebenarannya gitu kan. Saya kepo dan alhamdulillah Allah udah kasih jawabannya. Terus mau ngapain lagi kalau nggak berserah gitu, karena kan emang harus sweet surrender gitu, dalam artian even terpaksa pun. Kalau di surat Ali Imran kan katanya gitu ya, kenapa nyari agama lain, mereka orang seluruh alam ini mau terpaksa mau dengan sukarela pasti berserah kok dalam Islam gitu, nggak ada pilihan lain selain Islam. Ya udah, waktu itu sempat sok agnostik gitu, karena merasa di zaman itu subhanallah ya, emang udah mulai tuh isu radikalisasi di zaman itu. Saya ingat banget, astagfirullahaladzim, isu bom di gereja gitu ya, terus apalah kerusuhan waktu itu. Terus puncaknya pas saya baru masuk Islam itu kasus ini ya, Twin Tower September di di Amerika ya, yang bikin langsung ada war on terrorism, Terorisme. war on Islam. Subhanallah. Ya itu bagi yang paham hidden agendanya, dan harusnya kita umat Islam paham ya, bahwa itu semua adalah bagian dari grand design para haters Islam. Alhamdulillah, walaupun awalnya tertatih-tatih, karena qadarullah nggak ada musyrifahnya, nggak ada. Subhanallah. Jadi kayak gitulah. Nah, emang ini kayaknya yang jadi PR saya gitu, dan qadarullah teman-teman kayak Umica yang juga sama-sama backgroundnya mualaf gitu ya. Jadi alhamdulillah akhirnya kita ya berpikir kayaknya kita emang harus yang alhamdulillah dikasih pertama kesempatan masuk Islam, harusnya mikirin nanti ke depan teman-teman yang kalau alhamdulillah ada yang dilunakan lagi, kita harus bangun roadmap-nya gitu biar bisa kafah bareng-bareng gitu. Nah ini yang sekarang jadi PR bersama. Mohon supportnya ya karena tentunya dengan Al-Quran nggak ada pilihan lagi, harus Al-Quran dulu yang ada di dalam hati, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Jadi ini adalah awal perjalanan ya, Mbak Tere, sampai akhirnya kemudian menemukan Islam gitu ya. Terus gongnya sampai akhirnya, oke, saya harus masuk Islam, itu ketika baca ayat itu. An-Nisa 178. 171. Iya, gitu. Jadi nah, itu gongnya. Itu sebenarnya kepalanya udah dibuka gitu, tapi hatinya masih keras. Gitu. Tapi alhamdulillah saya kan pernah dikasih juga kode keras, saya nyebutnya Saya pernah ngerasa mimpinya tuh pokoknya sebelumnya ada sejumlah mimpi lagi, tapi mimpi yang paling super horor buat saya adalah saya merasa mimpi ada di dalam suatu kayak pokoknya saya sempit gitu ya, terbujur kaku, gelap, keringetan gitu ya, rasanya tuh kayak yang stres banget sih, serem banget sih, kayak orang dalam tempat yang sangat sempit dan gelap gitu. Terus di depan mata saya pelan-pelan ada cahaya, makin terang, terus nanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu gitu. Saya nggak tahu sih dia ngomong bahasa apa, tapi saya ingatnya itu yang saya terjemahin gitu, yang saya tangkap gitu. Dan saya bangun, saya nangis, keringet dingin, subhanallah. Keringet dingin, tapi badan saya rasanya panas gitu, subhanallah. Itu kayak, ya Allah, mudah-mudahan masih dikasih nikmat untuk bisa menjemput hidayah. Dan abis itu alhamdulillah teman saya yang waktu itu ngajak ngobrol, qadarullah waktu itu dia juga remaja masjid Pondok Indah. Jadi yaudah, kayaknya saya mau syahadat gitu, nggak ada pilihan lain daripada nanti saya kalau mati tadi tanya saya nggak bisa jawab kan, minimal tenang gitu ya, saya tahu Rob saya siapa yang sesungguhnya. Alhamdulillah 2 September 2000 saya Allah kuatkan untuk bersyahadat alhamdulillah di Masjid Raya Pondok Indah. Sejak itu ya disitulah mulai jernih saya yang subhanallah sempat melanglang buana ke tempat-tempat yang nggak seharusnya, karena tadi mungkin karena sayanya juga terlalu bodoh untuk mencari guru.
Dan ya qadarullah banyak PR dan banyak hikmah sih dari itu semua. Alhamdulillah Ya. setelah ini setelah Hmm. 14 tahun ya berarti ya kurang lebih ya. Tahun 2012 orang tua saya meninggal berturut-turut ya. 2012 orang tua saya, ibu saya, yang kemudian 2013 awalnya itu bapak saya, bulan Juli bapak saya. Jadi setahun berselang. Sebelumnya kedua-duanya sakit, dan subhanallah mama saya sebelum meninggal tuh bilang gini, nah saya waktu itu lagi jadi alek ya subhanallah, jadi ditugaskan di parlemen ya, yang penuh Ya. dengan liku-liku itu. Nah itu subhanallah mama saya bilang gini nah pesan mama sebelum, kalau mama kenapa-napa, satu, berjuang bisa di mana aja nak. Jadi mama saya ngelihat, aduh anak saya stres kayak gitu ya di dalam sana. Terus yang kedua, ini yang benar-benar kayak nonjok saya gitu, nah jadi muslim yang benar ya, yang taat. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang bikin saya selalu oke, PR saya belum bisa membuktikan bahwa Islam itu the best option gitu. Dan la haula wala quwata illa billah, 2013 ayah saya juga sejak sebelumnya juga udah sakit-sakitan. Nah ayah saya ini qadarullah waktu saya syahadat, beliau juga menyaksikan qadarullah dulu sudah lebih awal bersyahadat tadinya, tapi naudzubillah di ujung hidupnya la haula wala quwata illa billah, emang benar-benar ya harus dijaga, hidayah itu harus dipelihara. Ayah saya mundur di ujung Kembali. hidupnya. Iya, mundur. Dan itu la haula wala quwata illa billah, itu yang menyedihkan. Saya juga sempat dimimpiin cahaya lagi, suruh nanya bapak saya mau meninggal secara apa, tapi kan waktu itu udah di rumah sakit ya ya, karena kondisinya jantung dan diabetes dan kakinya udah hitam gitu, mau diamputasi segala macam. Dan pokoknya saya tiap mau ke sana masa iya mau nyampein gitu kok kayak mau kurang ajar banget sama bapak, nanyain mau mati gimana gitu kan, kurang ajar gitu ke sana ya. Udah gitu mana keluarga besar kan mostly emang misionaris ya, jadi agak horor gitu karena saya selalu dicari-cari sebagai domba yang hilang gitu. Jadi saya milih untuk agak retreat gitu, agak mundur. Haula wala quwata illa billah. Ketika saya mau mencoba menanyakan lagi, rupanya sama adik saya diinfokan, bapak udah ini kok ya, jadi waktu itu ditanya gitu kan, saya lagi ketemu mau ke rumah sakit, kata adik saya, iya nih lagi ngurusin KTP bapak, jadi mundur lagi, naudzubillah. Itu yang bikin saya nggak ada pilihan selain kafah, seperti kata Al-Quran yang sudah menjelaskan pada kita ya sama Al-Quran, harus Al-Quran, nggak bisa pilihan lain gitu. Kalau berserah ya pegangannya harus sama Al-Quran, insya Allah. Iya. Dan yang harus dijaga bukan hanya hidayah yang kita dapat ketika kita menjadi mu'alaf ya, tapi Betul. ketika kita mendapatkan hidayah itu sejak kita lahir pun itu harus dijaga. Iya. Karena pada faktanya ada yang sudah muslim sejak lahir, tapi kemudian seiring perjalanannya hidup, lalu kemudian malah memilih untuk murtad dari agama ini ya. Sehingga memang saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Tere, sahabat-sahabat Solihah. Yang namanya hidayah itu harus dijaga. Nggak peduli kita dapat Islam sejak dari kita brojol ke muka bumi ya. Lalu kemudian kita langsung mendengar ajan dan iqomah dari orang tua kita gitu. Jangan mengira bahwa yang harus dijaga hidayah itu adalah bagi orang-orang yang menemukan Islam ketika mereka sudah besar, seperti Mbak Tere misalnya, atau Ustadz Felix misalnya, atau misalnya Umi Rena Handono misalnya gitu. Tidak, tapi kita sendiri pun yang mendapatkan hidayah sejak kita lahir, kita juga jangan sombong. Karena setan itu juga nggak pernah berhenti, dia nggak pernah tidur, 24 jam mereka mikir gimana caranya untuk bisa menjauhkan kita dari din ini. Ya Allah, Membuat ya kita Allah. menjadi tidak yakin dengan agama kita ya, Mbak Tere. Nah, dalam perjalanan ini, setelah kemudian menemukan Islam gitu kan, Mbak Tere kan nggak langsung ada di titik ini ya, tapi sempat ngalamin up and down gitu ya. Futur luar Menurut biasa pernah roller coaster banget ya pokoknya hidup Mbak Tere ya. Saya tahu banget karena beliau cerita banyak gitu ya teman-teman, tapi ini off the record ya, maaf ya saya nggak bisa ceritain semuanya di sini bagaimana beliau sampai akhirnya ada di titik ini ya teman-teman. Tapi saya ingin bertanya, seberapa penting sih sebetulnya peran dari seorang guru untuk tetap menjaga iman atau hidayah Islam ini tetap ada di dalam diri kita, Mbak? Subhanallah,
nggak kebayang sih kalau misalnya Rasulullah nggak di-guide sama malaikat Jibril alaihissalam, itu kan yang ada kan jadinya kan cuman sedih-sedih sendiri ya di Gua Hiro ya. Alhamdulillah Allah kasih the best teacher ya, Masya Allah, malaikat Jibril gitu. Jadi kita nggak mungkin belajar sendiri ngomongin Al-Quran. Rasulullah aja diajarin gitu awalnya gitu. Jadi jangan sotoy lah gitu. Saya dulu mikirnya, oh, udahlah karena saya orang yang otodidak gitu, saya pikir saya bisa belajar sendiri. Astagfirullahaladzim. Jangan sombong, kita nggak boleh sombong. Kita butuh guru. Dan guru terbaik adalah uswatun hasanah kita ya Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Masya Allah ya teman-teman. Kita memang nggak bisa belajar sendiri ya. Kita butuh guru dalam kehidupan kita. Guru-guru yang bisa kita temui di ruang-ruang kajian, baik online maupun offline. Guru-guru yang bisa kita temui di sekolah-sekolah formal. Dan guru-guru yang juga kita temukan di dalam kehidupan-kehidupan kita. Kita bisa belajar banyak dari para mu'alafah-mu'alafah yang mereka menemukan Islam dengan perjuangannya masing-masing, dengan caranya masing-masing. Dari mereka kita belajar untuk semakin yakin dengan agama ini ya teman-teman, semakin yakin bahwa agama-agama yang lain, terutama dua agama samawi gitu ya, itu memang sudah selesai masanya. Dan kemudian sekarang masanya memang Islam sampai nanti di akhir zaman sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran atau risalah-risalah sebelumnya yang sudah pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul-rasul kita dan juga diteruskan oleh para nabi-nabi ya. Masya Allah ya teman-teman. Jadi jangan pernah belajar sendiri. Misalnya kita baca buku nih ya, kita baca buku terus kita pusing gitu ya, mau gimana gitu. Kayak Mbak Tere baca the bukunya Karen Armstrong. Nah itu ya bukunya Karen Armstrong itu tebalnya segini loh teman-teman. Bicara tentang Tuhan itu siapa sih ya? Itu kalau kita baca sendiri, puyeng. Iya, pikiran kita jadi bisa gitu ya. Aduh, liar banget ya pokoknya gitu. Kita bisa malah jadinya punya kesimpulan ini itu gitu. Jadi dia terlalu liar gitu pikiran kita untuk kemudian menyimpulkan ini dan itu. Itulah sebabnya kenapa kita butuh guru yang kemudian bisa nyeret kita balik kalau misalnya kita salah gitu ya. Karena tafsir kita, orang yang bodoh ini ya, yang fakir ilmu ini, itu sangat terbatas ya. Sehingga kita butuh orang yang fakih fiddin, yang memang punya ilmu sakofah Islam yang dalam dan paham tentang agama ini untuk kemudian memberikan kita tafsir yang benar, pelajaran yang benar, ilmu yang benar gitu. Sehingga kita nggak biarin otak kita itu jadi liar kemana-mana gitu. Jadi tetap dia on the track. Masya Allah ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk belajar selalu ditemenin sama guru. Penting banget ternyata. Masya Allah. Nah Mbak Tere, dalam perjalanan nih ya, kemudian menemukan Islam, kemudian mulai berguru ya, kemudian mulai menemukan teman-teman yang sefrekuensi gitu ya. Kenapa akhirnya Mbak Tere memutuskan untuk oke, saya belajar bukan cuma buat diri saya, tapi saya pengen hidup saya manfaat buat orang gitu. Dan kemudian Mbak Tere memutuskan untuk ikut di dalam beberapa organisasi gitu ya, mau itu majelis taklim, kegiatan sosial, gerakan dakwah dan lain sebagainya gitu. Karena itu pasti butuh effort yang lebih besar kan, Mbak. Sementara hidup kita ini kan udah banyak masalah gitu ya. Kita ini udah cukup punya banyak masalah pribadi gitu. Ini kok ya mau-maunya ngurusin masalah orang lain gitu kan ngabisin energi. Kenapa sih Mbak Tere maunya untuk ikut masuk ke sini gitu ya. Udah waktu habis, duit habis ya, tenaga juga banyak terkuras. Kenapa sih, Mbak? Masya Allah. Ya Bismillah. Itu lagi-lagi Alhamdulillah saya izin ini juga karena tadi kalau dengar guru, saya ingat guru pertama saya almarhumah Umi Irma yang qadarullah meninggal 2019 lalu. Itu yang pertama banget ngajarin saya yang bisa ngaji sampai alhamdulillah saya bisa baca Al-Qur'an, Alhamdulillah. Dan itu rasanya luar biasa, Saya masih kerasa inget ya, bagaimana yang tadinya saya yang buta baca Al-Qur'an, buta huruf hijaiyah. Alhamdulillah sekarang kalau lihat Al-Qur'an yang yang kayak Usmani gitu, Alhamdulillah udah kelihatan dulu. Gimana ya dulu kayak gitu mungkin rasanya Rasulullah ketika disuruh baca Iqra gitu. Nabi Qori gitu kayak gitu tuh dulu rasanya, dan alhamdulillah itu semua lagi-lagi ya dari Allah gitu. Itu ilmu itu ya dari Allah gitu. Nah, kenapa sampai saya bisa terpanggil gitu untuk terus berbagi dengan semua pergerakan dakwah, karena Masya Allah di Al-Quran disebut
Untung khairul ummah itu karena apa? Karena kita itu berdakwah. Surat Ali Imran ya ya, 110 ya Ya, la betul. haula wala quwata Betul. illa billah. La Dan haula wala dikatakan quwata illa billah. itu ahli kitab tuh kalau misalnya bisa mengikuti itu lebih bagus lagi gitu. Dan masya Allah, saya mengharapkan banget ya Allah, semoga engkau ridho dengan ikhtiar dakwah ini sehingga engkau juga memperbolehkan saudara-saudara saya yang belum mengenal Allah itu bisa tersentuh juga seperti saya mengenal Allah gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang saya selalu harapkan gitu. Dan perniagaan terbaik kan kalau di surat As-Saff itu yang ayat 10 sampai 13 itu selalu membuat saya terharu ya. Perniagaan gitu kan, paling pingin bisnis kan, kita tuh senang banget kan bisnis perniaga, pinginnya untung yang paling keren tuh apa ya, untung nanti di akhirat yang berhijrah dengan harta dan jiwanya, ntar Allah bayar dengan apa, dengan surga. Masya Allah. Jadi nggak usah pusing, mumpung harga surga masih murah nih di dunia. Karena kalau di akhirat nanti kita harus berhitung habis-habisan dengan hisab kita, yang salah kita kayak apa banyaknya ya, bocor alusnya kayak apa, ngerasa dosa kecil-kecil nggak taunya udah berapa gunung gitu. Kalau di dunia kita masih sanggup, masih dikasih nikmat untuk berusaha gitu. Jangan sampai nyesel, karena banyak banget kisah di Al-Quran ketika sudah mati pingin balik gitu. But it's too late gitu, jangan sampai terlambat. Mumpung masih ada taubat yang Allah bisa terima selama kita masih hidup. Gitu sih. Maka setiap Modelnya helaan ini. nafas yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah ya, sahabat solihah, jadikan itu sebagai tambahan waktu buat kita untuk kemudian mengais-ngais amal solih. Dan manusia yang cerdas, kata Rasul, adalah manusia yang dia selalu mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya akan kehidupan setelah kematian. Kalau kita beramal solih sendirian, maka pahalanya cuma satu. Tapi ketika kita mengajak orang lain untuk juga cinta pada Allah dan Rasul, maka kita akan mendapatkan pahala jariah. Kitanya mungkin udah nggak ada. Kitanya mungkin udah ditutup sama tanah. Tapi akan selalu ada kado-kado indah yang akan kita terima setiap hari. Tukang paket akan selalu datang menemui kita dengan kado-kado istimewa setiap hari, karena masih ada orang yang terus melakukan amal soleh karena dia terinspirasi dengan apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah kita investasikan di dalam hidupnya. Masya Allah. Sahabat cinta Quran, apa yang disampaikan oleh Mbak Tere tadi, kenapa beliau menjadi sangat berenergi untuk kemudian ikut di dalam banyak sekali gerakan-gerakan atau komunitas dakwah, tidak lain tidak bukan adalah untuk mempersiapkan diri beliau mendapatkan bekal terbaik untuk kemudian bisa punya hujah ketika ditanya sama Allah, apa yang sudah engkau lakukan selama engkau hidup di dunia. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga sudah mempersiapkan prestasi terbaik, amal terbaik, bekal-bekal terbaik? Mungkin selama ini salah satu bekal yang kita siapkan adalah membaca Al-Quran setiap hari. Saya termasuk orang yang rutin baca Quran setiap hari. Bahkan saya membaca Qurannya 1 hari 1 juz, Masya Allah. Teruskan, itu adalah sebuah kebiasaan yang baik. Tapi pahalanya akan terhenti pada saat kita sudah wafat nanti. Karena kita udah gak bisa baca Quran lagi. Maka tidak akan lagi ada pahala 1 huruf 10 kebaikan. Kita udah gak akan bisa dapetin itu lagi. Karena mulut kita sudah terkunci. Mata kita sudah tertutup. Telinga kita sudah tidak bisa lagi mendengar. Selesai. Baca Quran kita, Quran itu tidak akan bisa lagi membawa pahala buat kita. Tapi luar biasanya sayangnya Allah kepada kita, Allah masih memberikan peluang. Bagaimana caranya kita nanti wafat, tapi kita masih bisa dapat kado-kado istimewa setiap hari itu. Caranya gimana? Salah satunya adalah kita membantu saudara-saudara muslim kita yang belum bisa baca Quran untuk bisa membaca Al-Quran. Kebayang ya, kalau kita bantu mereka, kita support mereka dengan tenaga, dengan dana, dengan rezeki terbaik yang Allah berikan kepada kita ya, sahabat cinta Quran, Masya Allah. Kitanya sudah nggak ada, tapi orang yang kita bantu untuk bisa baca Quran, mereka masih ada. Kemudian mereka terus baca Quran. Lalu mereka ajarkan Quran yang sudah bisa mereka baca itu kepada anaknya, kepada cucunya, kepada tetangganya. Kebayang ya, MLM pahala yang akan kita dapatkan. Kebayang ya, ada berapa banyak downline kita
Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Karena apa? Karena kita membantu satu orang untuk bisa membaca Al-Quran. Kebayang dong, kalau kita bantunya 2 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Berkali-kali lipat pahala yang akan kita dapatkan walaupun kita udah nggak ada. Ini adalah manusia yang cerdas. Yang dia sudah memikirkan dan kemudian mempersiapkan pahala-pahala, amal-amal solih yang akan terus bisa dia dapatkan walaupun dia nggak ada. Kayak orang yang udah tua, nggak kerja, tapi masih produktif. Saldo di tabungannya nambah terus tiap bulan. Bukan berkurang, tapi nambah terus. Happy banget gak itu? Allahu Akbar. Saya sih pengen yang kayak gitu. Nah, sahabat cinta Quran, sahabat-sahabat solihah yang ada di sini juga bisa saya pengen yang kayak gitu. Oh, gampang banget caranya. Nggak ribet-ribet, nggak susah-susah gitu. Ikut bergabung bersama dengan program Quranization yang diinisiasi oleh Cinta Quran Foundation. Di dalam program ini atau di dalam gerakan ini, teman-teman, gerakan Quranization ini, insya Allah nanti kita akan membantu saudara-saudara muslim kita untuk bisa membaca Al-Quran. Karena ternyata masih ada 100 juta penduduk muslim di negeri ini, Indonesia ini loh, yang mayoritas penduduknya muslim dan muslim terbesar di dunia, ya, itu ternyata masih ada 100 juta yang belum bisa baca Quran. Jadi, kita bantu yuk supaya bukan cuma saudara muslim kita bisa terangkat derajat kemuliaannya karena tersentuh Quran, tapi juga kita bisa ikut mendapatkan pahala jariah dari mereka. Masya Allah, udah kita menaikkan derajat saudara kita juga dapat pahala dari situ. Mulia banget sih hidupnya. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Saya pengen tahu caranya gimana supaya bisa ikutan kayak gitu. Teman-teman gampang banget. Tinggal klik link yang sudah saya tuliskan di situ, quranization.id. Teman-teman masuk di situ, lalu kemudian nanti akan ada teknis caranya supaya bisa gabung di program ini. Nah, nanti puncak dari gerakan ini, teman-teman, kita akan ketemu di tanggal 17 Ramadan. Insya Allah, kita bersama dengan 100.000 saudara muslim yang lainnya akan sama-sama membaca 100.000 juz. Insya Allah, bismillah. Amin, Allahumma amin. Dan setiap dari kita nanti akan dapat PR baca 1 juz. Jadi di tanggal 17 Ramadan ini insya Allah akan ada 100 juz yang akan dibaca kita semua insya Allah di gerakan Quranization. Dengan ini mudah-mudahan akan menjadi sebuah gerakan besar yang diviralkan dan viral di bumi ini insya Allah juga akan terviralkan ke langit. Sahabat cinta Quran Amin. semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan akan mendatangkan pertolongan Allah. Dan akan mendatangkan ridhonya Allah. Dan akan mendatangkan keberkahannya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Ya Allah Rabbi. Mbak Tere, ini cerita tentang tersentuh Quran ya. Nah, ini tiap dari kita kan pasti punya pengalaman sendiri-sendiri ya ketika tersentuh dengan Quran. Dan kalau tadi yang Mbak Tere ceritakan, ternyata mulai tersentuh Quran itu malah pada saat belum menjadi seorang mu'alafah ya. Iya. Tapi malah ketika masih di dalam agama yang lama gitu ya, tersentuh Al-Quran surat An-Nisa ayat 157-158, kemudian An-Nisa 171 ya. Ini yang kemudian menjadi titik tolak awal, kemudian Mbak Tere akhirnya memilih untuk menjadi seorang muslimah gitu. Nah, dalam perjalanannya, pasti Mbak Tere punya spiritual journey ya terkait dengan Quran gitu. Boleh diceritakan, mungkin satu di antara sekian banyak spiritual journey yang Mbak Tere temukan selama dari tahun 2000 sampai dengan sekarang menjadi seorang muslimah. Apa pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan, terus punya pelajaran sangat berharga gitu? Terutama ketika Mbak Tere bersentuhan dengan Quran. Mungkin pada waktu dibaca, pas waktu belajar tafsir, pada waktu tadabur Quran, pada saat ngamalin, pada saat dakwahin, ataupun apapun gitu. Pokoknya pada saat tersentuh sama Quran. Iya, jadi bismillah, itu Al-Quran tuh ya Masya Allah. Kita belum ngerti apa-apa aja, bisa sangat jelas gitu message dari Allah gitu kan. Kalau kita pingin curhat sama Allah, kita sholat, kita doa gitu ya Om. Nah, kalau kita pingin tahu jawabannya Allah apa, itu saya kadang suka gitu Om. Jadi udah kayak lagi misalnya, aduh ini kayaknya kepala nggak ketemu jawabannya, nih udah ambil wudhu, sholat
apa ya, sholat sunnah apa aja lah, kalau misalnya kata Umi Irma almarhum dulu gitu, apa aja Kak sholatnya, niatinnya pokoknya sholat sunnah apa aja gitu kalau di luar waktu yang fardu. Ya udah, terus habis itu buka Al-Quran, udah buka aja, acak juga nggak masalah, pasti itu ada message dari Allah gitu. Dan masya Allah, setiap kalau lagi lagi ngerasa buntu gitu, melakukan hal itu itu jawaban dari Allah tuh fix gitu. Ayat-ayatnya tuh langsung nyampe gitu, nyampe kayak waktu itu apa ini gimana sih ya, menghadapi kebatilan dari orang-orang yang orang-orang terdekat gitu ya. Terus udah tahu-tahu di surat Al-Fusilat itu kan disebutkan, tolaklah kejahatan dengan kebaikan sehingga kamu seolah-olah seperti teman setia gitu. Habis itu masya Allah gimana ceritanya, tapi indeed gitu, ketika itu dicoba dikerjain gitu, habis itu jadi CS gitu. Jadi kayak emang ya Al-Quran tuh emang bener banget. Terus kayak waktu udah nggak ada pilihan lain, aduh bingung nih gimana ya, mau ngapain lagi, katanya ada dari Al-Quran tuh dibilang udah arwat itu ya Umi, yang jangan selalu mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah hati menjadi tenang gitu. Ya udah, emang bener Al-Quran tuh masya Allah, padahal belum ngerti tentang bahasa Arab gitu, belum punya pemahaman tentang cara menafsir segala macam, tapi dari yang terjemah aja itu yang paling permukaan aja, kita tuh udah bisa mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan Al-Quran gitu, kalau kita niatkan memang buat mencari jawaban karena ingin berkomunikasi sama Allah gitu. Apalagi abis terima ayat itu, terus biasanya kan saya konfirmasi ya ya, nanya sama guru gitu, maksudnya ini apa gitu. Kayak waktu itu saya nemu sibgoh Allah gitu, ya kalau emang udah Allah sibgoh, ya kamu pasti bisa berubah diri dari kamu yang dulu ke kamu yang sekarang. Ini related sama bahasan ini, masya Allah. Itu di surat Al-Baqarah tuh waktu itu saya pernah bertanya-tanya, soalnya saya dikasih ayat itu tapi saya nggak ngerti gitu. Akhirnya itu ya perannya guru ya, masya Allah ya, yang menafsirkan dengan segala contoh-contohnya, bahwa nanti ya semua orang yang menjemput hidayah ya pasti akan Allah kasih tes, itu ujian untuk memurnikan, dan nanti ya itulah sibgohnya gitu. Ketika kamu ngerasa kamu udah mendapatkan kenikmatan kedamaian dalam Islam, ya itulah hasil disibgoh sama Allah tuh kayak gitu. Dan masya Allah, saya sendiri ngerasa gitu kayak kalau ngeliat saya yang dulu, naudzubillah, astagfirullahaladzim gitu, tapi alhamdulillah ya, kalau nggak karena pertolongan Allah ya nggak bisa sampai di level ini gitu. Dan alhamdulillah karena dikasih Al-Quran, kita belajar bagaimana kisah Rasulullah, para anbiya, dan bagaimana guru-guru dengan adab yang begitu mulia memberikan kepada kita gitu ilmu yang bersanad sampai ke Rasulullah gitu. Dan itulah yang lebih dari dunia dan seisinya karena kita nggak perlu dunia ntar jadi kalau udah jadi mayit mau bawa apa cuman bawa kain aja, kainnya nanti habis dimakan sama binatang-binatang yang ada di tanah gitu. Jadi cuman nanti kan, kalau saya ingat selalu kisahnya ketika di alam kubur tuh ya yang katanya sahabat Utsman bin Affan aja selalu nangis kalau ngomongin tentang alam kubur, karena alam kubur sendirian. Tapi nanti jangan khawatir buat orang-orang yang selalu mencintai Al-Quran dan selalu bersama dengan Al-Quran, nanti Al-Qurannya akan jadi syafaat gitu, menolong gitu, sampai akhirnya kita insya Allah dengan semua proses menuju akhirat kita ketemu sama Rasulullah, dan kita dibawa ke Talaga Kausar, dan nanti bareng-bareng bersama dengan seluruh mukmin yang menjadi pengikut Rasulullah untuk bareng-bareng masuk surganya Allah, insya Allah gitu. Jadi keyakinan itu yang hanya bisa kita dapatkan dengan menyirami iman dengan Al-Quran, insya Allah. Sahabat cinta Quran, semua yang tersentuh dengan Quran dia pasti mulia. Malaikat Jibril kenapa menjadi kepalanya dari para malaikat? Adalah karena beliau yang membawa Al-Quran, membawa firman-firman Allah dari Allah Rabbul Izzati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Derajatnya lebih mulia daripada malaikat-malaikat yang lain. Baginda kita yang tercinta, kenapa beliau menjadi manusia yang paling mulia di antara miliaran manusia yang Allah ciptakan? Karena beliau
yang menjadi penerima pertama Al-Quran dan kemudian pendakwah pertama Al-Quran di muka bumi ini. Lihatlah Madinah Al-Munawwarah. Karena ini menjadi negeri pertama yang mau menerapkan Al-Quran secara sempurna, menjadi negeri yang diberkahi. Insya Allah hingga yaumil kiamah. Lihatlah bulan yang diturunkan Al-Quran untuk pertama kalinya, bulan Ramadan. Bukan termasuk di antara 4 bulan haram, seperti bulan Rajab saat ini. Tetapi menjadi bulan yang disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Kemuliaannya, keutamaannya, dilipat gandakannya pahala di bulan itu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ini bulan ya, luar biasa. Kalau pahala-pahala dari amal yang lain untuk kalian, tapi pahala kalian puasa Ramadan adalah untukku, maka aku yang akan membalasnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Termasuk ketika seorang manusia yang dia disentuh oleh Al-Quran dan mau bersentuhan dengan Al-Quran, Allah akan derangkat derajatnya. Gak peduli, dulu dia pernah begajulan. Gak peduli, dulu dia mantan preman. Gak peduli, dulu dia mantan penikmat kemaksiatan. Gak peduli, dulu dia adalah orang kafir. Tetapi ketika sekarang dia memilih untuk mau disentuh dengan Quran dan bersahabat dengan Quran, Allah akan angkat derajat kemuliaannya. Diangkat derajat kemuliaannya di hadapan penduduk langit dan di hadapan penduduk bumi. Allah jaga dirinya dari segala macam kemungkinan kemaksiatan-kemaksiatan. Allah akan condongkan hatinya ke dalam ketaatan. Dan Allah akan buat semua ketaatan yang dia lakukan adalah nikmat. Dan semua kemaksiatan yang dia lihat adalah hina. Jadi kacamatanya sudah berubah menjadi kacamata iman dan kacamata taat. Masya Allah. Kita doakan ya, sahabat-sahabat solihah. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan pada tamu istimewa kita di sore hari ini, Mbak Anissa Teresia. Dan semoga Allah selalu menjaga beliau dan keluarganya dari fitnah-fitnah akhir zaman. Allah mudahkan semua urusan beliau. Allah berkahi kehidupan beliau. Dan Allah wafatkan beliau dalam husnul khotimah. Mbak, pertanyaan terakhir. Iya. Ketika nanti Mbak meninggal dunia, Mbak ingin dikenang sebagai siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma ingin Allah ridho dan mengizinkan saya jadi bagian dari keluarga Allah ya. Di akhirat nanti. Ahlul Quran, insya Allah. Mohon doanya ya masih berjuang. Tapi saya yakin 30 juz nggak akan bisa sampai kalau nggak mulai dari baby step. Saya masih di juz 30 tapi mohon doanya insya Allah. Karena saya rindu banget bisa ketemu Rasulullah, bisa bareng, bisa melihat Rabb kita, ini loh pencipta kita yang selama ini kita menghamba, yang kita kadang-kadang suka soto sebagai hamba ya, tapi Allah maha rahim, Ghafurur Rahim, maha pengampun, maha penyayang. Tugas kita cuma satu, menghidupkan Quran agar kita bisa sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, berakhlak Quran. Insya Allah orang-orang yang sudah bersyahadat bisa terus berikhtiar terbaik karena Rasulullah sudah membuktikan, kita tinggal meneruskannya. Insya Allah kita semua di jalan yang lurus sampai pulang nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat solihah, kita aminkan doa dan permohonan Mbak Tere. Beliau ingin wafat dalam kondisi husnul khotimah dan menjadi keluarganya Allah, bertetangga bersama dengan Rasulullah SAW, berkumpul di Jannah Firdaus dan duduk bersama dalam satu lingkaran bersama dengan baginda Muhammad SAW. Dan pastinya itu bukan hanya keinginan terbesar dari seorang Anissa Teresia, tapi itu adalah doa-doa kita juga. Jangan pernah berhenti untuk terus berdekatan dengan Al-Quran. Dalam setiap hari kita sempatkanlah selalu untuk membukanya.
Karena semua apa yang ada di dunia akan kita tinggalkan. Tapi Al-Quran akan selalu kita bawa dan menjadi sahabat terbaik kita sampai kita nanti bertemu dengan Rob kita. Bagi kita di sini yang mungkin selama ini masih kurang durasi atau frekuensi berdua-duaan dengan Qurannya, masih ada waktu. Selama Allah masih memberikan kita nafas, maka di situ masih ada peluang untuk mengubah semua kekhilafan yang kita lakukan menjadi amal-amal solih. Bayar semua kesalahan-kesalahan kita yang lalu dengan cara dekatkan diri kita dengan Quran. Semoga Al-Quran akan menjadi huda dan pasti, itu janji dari Allah. Menjadi huda lil muttaqin bagi siapapun orang-orang yang percaya padanya. Maka 100%-kan keimanan kita kepada Al-Quran dan biarkan Quran yang akan menjadi huda bagi kita, menjadi petunjuk bagi kita di dalam hidup. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin Allahumma amin. Mbak Tere, jazakillah hasanul jaza untuk obrolan di sore hari ini. Statement terakhir, Masya Allah itu menjadi pengingat buat kami semua di sini untuk terus mencintai Al-Quran dan tidak ingin kalah kepada adik kami seorang Anissa Teresia yang masuk Islamnya mungkin baru kemarin sore, tapi terima kasih. Jazakillah hasanul jaza sudah menjadi guru terbaik buat kami di sore hari ini. Mengingatkan kami untuk terus dekat dengan Quran. Izinkan saya mengingatkan Semoga Allah, lagi ya Om. Ya. Satu ayat yang menjadi pengingat saya ketika Bapak saya dikubur dalam keadaan bukan muslim. Ali Imran 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu illa wa antum muslimun. Itu persis harus kita jaga dalam hati. Karena setan gak akan berhenti sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Mudah-mudahan pengalaman yang saya rasakan ini bisa dijadikan ibrah buat kita semua. Mohon maaf lahir batin ya Om. Salam rindu. Mohon maaf lahir batin. Ingat kami selalu di dalam doa-doanya Mbak Tere, saling doa mendoakan, dan semoga Allah jaga kita dari semua kemaksiatan-kemaksiatan, dan Allah bersihkan diri kita sampai ketika Allah panggil pulang. Amin. Sahabat cinta Quran, sahabat-sahabat solehah semuanya, jazakumullah sanul jaza sudah berkenan untuk bergabung di obrolan kita sore hari ini. Semoga ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dan menjadi mood booster buat kita dan juga pengingat terbaik di sore hari ini. Mumpung masih belum maghrib, masih ada waktu setelah live IG ini untuk kemudian memanjatkan doa-doa kita. Ini di bulan Rajab teman-teman, bulannya istighfar, bulannya taubat. Perbanyak untuk memohon ampun kepada Allah, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak meminta, karena Allah tuh paling senang kalau kita jadi hambanya yang senang minta. Jangan pernah berhenti untuk melas-melas sama Allah, dan jangan pernah merasa nggak enak karena kita udah minta terlalu banyak. Makin banyak yang kita minta, Allah malah makin senang, karena berarti tingkat kebutuhan kita kepada Allah dan tingkat ketergantungan kita kepada Allah sangat tinggi. Dan memang Allah lah sebagai satu-satunya tempat bergantung. La haula wala quwata illa billah. Bagi sahabat-sahabat solihah yang ingin bergabung bersama dengan Cinta Quran Foundation di Gerakan Quranisation, sekali lagi saya berikan link, sedang sudah saya sematkan di situ. Informasi detailnya bisa teman-teman dapatkan di @quranisation_id di Instagramnya. Dan ayo bersama dengan 100.000 sahabat-sahabat kita yang lain, kita akan membaca 100.000 juz di tanggal 17 Ramadan. Pastikan kita semua bergabung karena ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk terus berdekatan dengan Al-Quran. Saya dan Mbak Tere pamit undur diri, sahabat-sahabat solihah. Mbak Tere, sekali lagi jazakillah hasanul jaza. Semoga Allah jaga Mbak Tere selalu dimanapun berada. Amin. Amin Allahumma. Allahumma arhamna bil Quran. Sahabat-sahabat solihah, kita pamit dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Om. Sama-sama Mbak Tere, jazakillah hasanul jaza. Oh iya Om, salam rindu. Aduh kangennya. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.